Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silakan Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan seperti biasa, jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Buat yang nggak kemana-mana besok ya, Minggu, jangan lupa saksikan Take Me Out Indonesia. Kalau hari Sabtu, hari ini kayaknya libur dulu. Ada blocking time kayaknya ya. Jadi besok jam 9.30 waktu Indonesia Barat ya, di Minggu malam Anda bisa saksikan program Take Me Out Indonesia. Ada saya sebagai fortune teller yang akan melihat kecocokan jodoh mereka lewat terowongan serem gitu. Terawangan lewat kartu tarot, kemudian garis tangan, wajah atau media bunga ya. Oke. Sekarang saya akan ambil 12 kartu 66 untuk melihat peruntungan Anda hari ini. Ini untuk Aquarius, betul. Ini Pisces, kemudian ini Aries, ini Taurus, kemudian ini Gemini, ini Cancer, ini Leo, kemudian ini Virgo, kita ambil ini Libra, lalu Scorpio, betul ya Scorpio, kemudian Sagittarius, lalu berikutnya adalah Capricornus. Ya, kita singkat aja ya, karena kan banyak yang mau santai-santai aja, nggak mau serius gitu ya. Tapi kayaknya ada yang nunggu momen hari ini secara spesial. Kita lihat sekarang Aquarius, Kesatria koin. Wah, bergegas mau pergi nih kayaknya ya. Tapi jangan lupa siapkan sangunya yang cukup, jangan sampai kurang. Mau belanja apa, mau beli apa, mau bayar apa, mau ketemu dengan siapa, harus punya pegangan ya buat bepergian. Sangunya ada gitu, dan Anda dalam proses seperti kayak orang tuh jemput bola, jemput kesempatan, bertemu tentang sesuatu yang ada di situ, peluang untuk Anda garap segera. Mudah-mudahan lancar urusan kegiatan hari ini, atau mau berkunjung karena ada satu kepentingan yang berkaitan dengan hati, apapun itu ya. Untuk asmara berpasangan, kalau hari ini punya janji sama pasangan, pastikan Anda bisa laksanakan dengan baik dan urusannya berlangsung sesuai dengan harapan dan lancar, yang penting ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau ada seseorang yang sedang berproses dekat dengan Anda, lanjutkan ya. Anda harus lebih proaktif supaya dia pun tahu bahwa Anda serius ya. Yang memilih tetap sendiri dan belum ada yang dideketin, digebet atau apapun istilahnya, ya fokus saja dengan kegiatan hari ini, yang penting berkualitas ya. Berikutnya adalah Pisces, As Pedang, Ace of Swords, elemen angin terkait dengan pikiran. Ini adalah gambaran di mana segala potensi yang ada dalam diri Anda itu ada di genggaman. Anda bisa menghasilkan sesuatu yang membuat Anda merasa bahwa ini yang Anda inginkan, yang Anda harapkan. Dan gak usah ribet-ribet, kalau memang bisa dilaksanakan, bisa disegerakan hari ini, bisa dituntaskan, lakukan, do it ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, kalau memang hari ini punya rencana spesial, melangsungkan sesuatu yang istimewa, melakukan sesuatu yang spesial, ada kegiatan khusus, ada perayaan atau ada pertemuan bersama pasangan, bersama orang yang Anda cintai, lakukanlah tapi dengan persiapan yang matang supaya semuanya sempurna gitu ya. Untuk asmara lajang, kalau Anda yakin dia itu the best,
lakukan segala upaya secara optimal supaya usaha Anda nggak sia-sia ya. Yang memilih tetap sendiri, nggak ada siapa-siapa, belum ada gebetan, buat Anda nggak masalah, nggak kesepian, banyak urusan, banyak kegiatan, banyak pertemuan, maka pastikan hari ini Anda punya quality time yang luar biasa dengan orang-orang yang terkasih ya. Siapapun yang ada di dalam lingkungan kehidupan Anda yang membuat Anda jadi semangat ya. Berikutnya adalah Aries. 3 piala, Three of Cups. Hari ini ada undangan, perayaan, atau ada pesta gitu ya, atau ada kegiatan yang berkaitan dengan keriaan, kegembiraan, perayaan ulang tahun, atau ada yang tunangan, ada yang menikah, ada yang lamaran, ada yang selamatan, ada yang ya ini aja ya, kumpul-kumpul gitu. Yang pasti hari ini harus diisi dengan kegembiraan. Gak boleh ada yang murung, gak boleh ada yang sedih, karena Aries seperti sedang melakukan satu ekspresi bahagia, kayak ada celebration, ada yang dirayakan, ada yang merayakan anniversary-nya, anniversary dengan orang yang disayangi, atau sesuatu yang dibangun gitu. Apapun itu, yang penting hari ini harus punya makna yang luar biasa. Untuk asmara berpasangan, bahagiakan hati Anda dan pasangan supaya semakin hari ada kualitas dari hubungan Anda yang beranjak naik gitu ya. Jadi kualitasnya itu bertambah. Anda bahas apapun yang bisa menambah nilai plus dari hubungan Anda dengan pasangan. Buat asmara lajang, kalau ada undangan, ada ajakan, apalagi di situ ada orang yang Anda suka, wah pasti dengan sigap bilang saya mau gitu ya. Jadi jangan sampai kalau lagi lakukan pendekatan malah ogah-ogahan, yang nggak akan sukses. Mau sukses harus serius ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, nggak ada kata sepi, nggak ada kata sedih. Semua waktu Anda gunakan dengan baik, dengan optimal, dan banyak kegiatan yang memberi nilai plus bagi kehidupan Anda di hari ini ya. Berikutnya adalah Taurus. Ini adalah gambarnya As Koin, Ace of Pentacles, elemen tanah terkait dengan materi. Ada peluang, ada kesempatan, ada jalan yang bisa Anda tunjukkan bahwa ini adalah kesempatan untuk mengembangkan diri, punya nilai, punya sesuatu yang spesial, yang istimewa. Maka manfaatkan di hari ini, bukan cuma dengan tidur-tiduran, malas-malasan, bete-betean gitu ya. Anda harus do something yang memberi nilai dan bobot bagi kehidupan Anda di hari ini. Untuk asmara berpasangan, persembahkan cinta yang terbaik, persembahkan kepedulian dan perhatian yang spesial, yang istimewa untuk orang-orang yang terkasih. Tapi kalau ini untuk pasangan, jadi kalau memang dengan orang-orang yang ada di sekeliling Anda harus peduli, tapi dengan pasangan istimewa ya. Pergilah kemana, jalanlah kemana, lakukan sesuatu yang menambah quality time Anda dengan orang yang tercinta, dan tahu akan mengisi kegiatan di hari ini apa saja, dan ini akan meningkatkan bobot cinta dan kasih sayang Anda dengan orang yang terkasih ya. Untuk asmara lajang, kegiatan yang Anda lakukan saat ini adalah fokus bagaimana caranya supaya bisa terkoneksi dengan orang yang lagi Anda prospek hatinya, cintanya. Jadi kalau memang merasa ini kesempatan untuk makin dekat, kenapa tidak? Dan lakukan sesuatu dengan elegan. Jangan kesannya kayaknya Anda kok ngotot banget, agresif banget, nanti malah yang ada balik badan orangnya. Jangan ya. Tetap harus elegan, kemudian pendekatannya juga persuasif, sehingga dia nggak sadar kalau Anda sedang mencoba mengambil hatinya dan mencuri cintanya ya. Dan yang memilih tetap sendiri, buat Anda setiap waktu adalah bagaimana cara untuk bisa meningkatkan bobot dan kualitas kehidupan Anda berkaitan dengan kehidupan yang terhubung dengan urusan finansial, mendapatkan income tambahan. Jadi hari-hari di mana orang lain mungkin santai, Anda tetap terfokus untuk bisa menaikkan bobot kehidupan Anda menjadi semakin baik, semakin berkualitas ya, semakin punya nilai, semakin punya makna, dan itu hak Anda gitu. Orang nggak bisa ngatur, jangan dong, kan hari ini harusnya santai. Kalau keputusan Anda bahwa hari ini harus melakukan sesuatu yang punya nilai, nggak boleh santai-santai, ya nggak apa-apa juga. Yang penting sebagai lajang yang nggak punya ikatan cinta, nggak punya pasangan, Anda bebas melakukan ekspresi terhadap diri Anda dan dengan segala kesibukannya. Yang penting bisa atur waktu dengan baik ya. Berikutnya adalah Gemini, kesatria pedang, elemen angin terkait dengan
pikiran. Anda sedang memperjuangkan sesuatu yang all out gitu ya. Tapi juga jangan terlalu ambisius, nanti kecapean, ngedrop gitu ya. Nggak perlu orang lain ngelihat gitu ya, yang seolah-olah Anda yang terbaik, nggak perlu. Kita harus buktikan saja dengan kerja yang sungguh-sungguh, upaya yang sungguh-sungguh, hidup yang saling tepo seliro atau tenggang rasa, bersikap yang baik, toleransi, kemudian saling menghargai. Ini yang akan membuat Anda bisa dalam kehidupan itu bisa meningkat kualitasnya, daripada Anda dengan ambisinya atau dengan keinginannya yang tanpa mempertimbangkan ini itu, justru malah akan mengganggu ya hubungan Anda dengan teman, dengan rekan kerja, dengan sahabat, dengan keluarga atau apapun yang memang hanya mengedepankan ego. Jadi kalau di sini kesatria pedang harus dengan strategi untuk bisa menghadirkan satu kehidupan yang memang harmonis ya. Anda punya lingkungan kehidupan, lingkungan kegiatan, lingkungan bersosial life itu yang betul-betul membuat orang lain merasa nyaman ketika Anda datang. Bukan dianggap sebagai troublemaker atau orang yang suka menggunting dalam lipatan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jangan contoh perilaku yang seperti itu. Pastikan bahwa Anda punya jiwa kesatria, punya rasa riko pekiwuh yang cukup tinggi, dan tepo seliro atau tenggang rasa dengan teman, lingkungan, kerabat, sahabat, itu yang membuat orang lain respect ya. Oke, untuk asmara berpasangan, dalam meyakinkan bahwa Anda adalah orang yang penting bagi pasangan, sebetulnya cukup dengan sikap perbuatan yang menawan, yang bisa membuat hatinya tersentuh dan selalu jatuh cinta. Justru jangan terkesan memaksakan diri atau over gitu ya, sikap yang over, cari perhatian yang terlalu drama, itu harus dihindarkan supaya pasangan merasa ayem tentrem, kalau orang Jawa bilang damai dan tentram. Jadi nggak menciptakan satu keadaan yang kayaknya palsu gitu. Ini perlu diingatkan bahwa banyak sekali terkadang yang bersikap seperti itu biar orang lain melihat bahwa ini mesra, bahagia, penuh cinta, padahal tidak seperti itu. Nah, jangan sampai ya. Anda harus tunjukkan bahwa walaupun kelihatannya tenang, stabil, tapi sebetulnya Anda makin sayang, makin mesra, makin harmonis, kan itu jauh lebih baik daripada ditunjukkan kesannya kayaknya wow gitu ya, kesannya yang mesra gitu, tapi ternyata begitu kelar dari pandangan orang lain, ternyata di belakang diam-diaman. Jangan sampai hal itu terjadi. Harus tetap dijaga bobot dan kualitas cinta dengan pasangan. Untuk asmara lajang, ketika Anda ingin dekat dengan seseorang, ada tarikan gitu ya, ada ketertarikan, saling tertarik. Lakukan pendekatan sesuai yang wajar. Kalau dia masih lajang, oke. Kalau dia ternyata punya pacar, punya pasangan atau pendamping hidup, lebih baik itu cut ya. Jangan sampai kita main di tikungan gitu ya, main di belakang, atau misalnya kita ibaratnya menjadi orang pengganggu atau pihak ketiga yang merusak hubungan pacaran orang, hubungan suami istri orang gitu ya. Apakah kita menjadi orang ketiga yang tidak punya hati? Jangan sampai itu terjadi. Kalau berjuang untuk mendapatkan cinta seorang seorang gadis atau bujang, pokoknya single gitu ya, nggak masalah, karena kan sama-sama lagi kosong. Jadi perjuangan yang all out untuk bisa membuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh serius kepada lajang yang saat ini pun sedang mencari, ini kesempatan dan peluang untuk membuat hati Anda menyatu. Tapi buat yang memilih tetap sendiri, buat Anda saat ini hidup harus diisi dengan perjuangan untuk bisa membuat kondisi lebih stabil, bahkan kalau perlu settle gitu ya. Kestabilan itu harus punya strategi. Waktu yang ada harus dimanfaatkan dengan baik untuk berkarya dan bukan hanya untuk santai-santai saja. Itu nggak akan jadi apa-apa. Jadi sekarang ini buat Anda penting untuk memanage waktu agar setiap waktu yang dilalui menghasilkan sesuatu. Setiap pilihan kehidupan kita adalah hak kita. Jadi kalau Anda siap untuk
bekerja atau menggunakan waktu di kalau orang santai, justru Anda aktif, berkarya, nggak masalah juga. Yang penting Anda senang gitu. Kemudian untuk yang berikutnya, Cancer. Kesatria piala, elemen air. Ini kesatria pedang, ini kesatria piala. Elemen air berkaitan dengan perasaan. Dengan ringan hati, dengan tulus, dengan niat yang bersih, Anda sedang berjalan menyusuri kehidupan Anda untuk mencapai satu kehidupan yang Anda inginkan ya. Jadi hari ini kayaknya Anda sedang bergegas melakukan satu rencana untuk bisa membuat hati Anda senang, gembira, orang-orang yang di sekeliling Anda juga bahagia gitu ya. Seperti seorang kesatria memegang piala emas bercahaya dengan kuda putihnya menuju Bukit Emas. Di atasnya ada istana. Jadi Anda lagi berjuang untuk setiap waktu yang dilalui adalah mencapai kebahagiaan dan kegembiraan, bukan hanya untuk Anda, tapi semua yang ada dalam lingkup kehidupan Anda. Semoga perjalanan ini menjadi ringan dan mudah karena disupport oleh siapapun juga yang ada dalam kehidupan Anda. Dan untuk asmara berpasangan, ajak dia untuk merasakan bahwa kebersamaan itu memang harus punya quality time yang dipikirkan secara serius. Jadi jangan cuek, mentang-mentang udah jadi pasangan, sudah menjadi belahan jiwa, sudahlah yang penting udah punya saya. Kan dia tahu lah kalau saya sibuk, jadi ya udahlah kalau nggak ada kabar, nggak kontak-kontakan, nggak telepon, anggap aja saya lagi nggak bisa diganggu. Nggak bisa begitu ya. Dalam menjalani hubungan, satu sama lain harus menyadari bahwa pasangan itu selalu harus dihadirkan. Ada atau tidak fisiknya gitu ya, ada atau tiada fisiknya atau diri dia, kita harus tetap menghadirkan dia ya. Kalau nggak ada ya di kontak ya, di telepon, ngobrol, katakan bahwa Anda saat ini lagi sibuk apa, repot apa, dan jeda waktu berapa lama Anda akan bisa bertemu dengan dia gitu kan. Ini yang membuat hubungan itu selalu ada sambungan hatinya, nggak ada yang merasa dibiarkan, tidak dipedulikan gitu. Jangan sampai, karena ini bisa menurunkan bobot dan kualitas cinta dalam hubungan Anda ya. Untuk asmara lajang, kalau hati Anda sudah merasa yakin dan mantap dan tertarik dengan seseorang yang Anda yakini akan membawa hidup Anda bahagia kelak, ya sudah, serius aja, jajaki, dekati, cari cara untuk bisa terus berinteraksi ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, nggak ada masalah kalau sekarang belum ada siapapun dalam kehidupan Anda. Memang belum ada yang digebet, belum ada yang dikeker, belum ada yang bikin hati Anda merasa tergetar. Ya banyak hal yang bisa dilakukan. Anda aja hari ini kayaknya udah punya rencana mau pergi kemana gitu ya, mau belanja apa atau mau ketemu siapa, mau pergi dengan tujuan kemana, Anda sudah ada kok, ada rencananya. Yang penting Anda dalam keadaan sehat, full stamina, sehingga melakukan kegiatan atau bepergian kemanapun gak ada masalah. Dan yang penting juga jaga kesehatan, jangan sampai pergi-pergi terus ngedrop ya. Oke, berikutnya adalah Leo. 7 pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Entah kenapa Anda tuh seperti kayak lagi capek, lagi males untuk ketemu banyak orang, lagi mau me time gitu ya, lagi mau sendiri merenung, mau mengevaluasi apa saja sih yang sudah terjadi dalam kehidupan Anda selama seminggu ini. Apakah ke depan masih punya cara atau strategi untuk mengubah agar hidup Anda penuh dengan harapan dan kepastian gitu ya. Oke, tapi nggak boleh lari dari tanggung jawab atau nggak boleh lari dari kenyataan kehidupan di mana Anda harus bisa mempertahankan sikap pemberaninya ya, punya jiwa kesatria. Tidak boleh lari dari situasi atau keadaan yang semestinya Anda hadir, karena dengan harapan, dengan punya harapan dan kekuatan yang ada dari dalam diri Anda, yakinlah Anda bisa menghadapi satu persatu persoalan yang sedang dihadapi, yang menjadi konsentrasi dan pikiran Anda termasuk hari ini. Lelah itu ya dibawa istirahat dulu, atau mungkin Anda dalam keadaan tekanan yang berat atau stres, ya ambil waktu untuk sendiri dulu, untuk evaluasi dulu, untuk bicara dialog dengan diri Anda dulu. Apa ini sebetulnya? Apakah ini bagian dari teguran dari kehidupan Anda? Apakah ini bagian dari sentilan gitu ya dari Tuhan? Karena mungkin ketika Anda dalam keadaan yang cukup oke, cukup nyaman, Anda lupa tentang sesuatu yang berkaitan dengan misalnya sikap hidup,
rasa syukur, peduli dengan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan, atau mungkin arogansi yang pernah ada dan sekarang ini Anda menyadari ternyata begitu ada di titik Anda merasa berada di posisi yang lelah atau lemah gitu ya, kondisi kekuatan secara materi pun gitu berada di posisi yang lemah, ya Anda harus bisa berserah, total surrender, dan mohon agar Tuhan memberikan jalan dari problem-problem atau persoalan yang dihadapi. Apakah persoalan hati, persoalan materi, persoalan antar personal. Kalau Anda tenang, berdoa, mohon minta agar diberikan jalan keluar, insya Allah ada keajaiban yang bisa membuat Anda menemukan jawaban dari setiap problem yang Anda temukan ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, sekali lagi buat yang saat ini dalam keadaan baik-baik saja, jangan cari gara-gara, jangan cari perkara. Tapi kalau ada yang ada lagi, yang ada lagi masalah dengan pasangan, jangan ditinggal atau jangan dicuekin atau jangan Anda masa bodoh. Harus duduk bareng atau komunikasi, jangan putus untuk bisa menjelaskan atau menjernihkan persoalan yang membuat sama-sama kesal, sama-sama marah. Karena ini kalau Anda sendiri kayaknya pengen pergi jauh, kalau punya persoalan tuh kayak pengen ninggalin aja, bete. Jangan ya, harus bersikap dewasa, duduk bareng, ngobrol, selesaikan sampai sama-sama menyadari bahwa ada yang keliru. Miskomunikasi antara Anda dengan pasangan ada yang nggak clear. Nah, kalau duduk bareng atau komunikasi yang tenang tanpa emosi kan akhirnya wah kemarin berarti saya ke depan saya terlalu panasan gitu, emosian. Nah, kalau udah sama-sama menyadari, harus dengan ringan hati minta maaf. Itu untuk melunturkan merongkolnya hati gitu ya. Hati itu kadang-kadang bete, kesel, jengkel. Tapi kalau pasangan yang kita sayangi, cintai terus say sorry gitu ya, minta maaf, insya Allah bisa jernih lagi, bisa ya ringan lagi deh, nggak ada kekesalan yang terlalu lama ya. Untuk asmara lajang, kalau Anda merasa belum betul-betul cocok, ya udah, jangan cuma karena nggak mau sendiri terus cari siapa yang bisa jadi pasangan atau jadi pacar sebagai bentuk pelarian. Wah, itu betul-betul tega kalau saya bilang sih. Udah, kalau memang hati Anda masih sakit, masih belum bisa menerima keadaan bahwa Anda sudah tidak dengan seseorang, ya udah tenang dulu sambil menyembuhkan luka batin atau luka hati karena cinta. Dan Anda juga bisa melihat apakah Anda bisa meluaskan pergaulan supaya lebih realistis bahwa dunia nggak sesempit daun kelor. Daun kelor kan kecil-kecil, katanya bisa buat obat, bisa buat sayur bening gitu ya. Tapi kalau Anda menganggap bahwa dunianya cuma sedaun kelor, ya jelas pikirannya jadi sempit. Jadi saran saya sebaiknya coba kenali diri Anda dulu ya, sampai Anda paham bahwa ternyata sebetulnya pendekatan Anda ini kayak bentuk pelarian, yang penting punya seseorang. Tapi cinta atau tidak secara tulus Anda nggak paham, nggak tahu. Ya terus ngapain ngejalanin hubungan? Kalau dia ternyata betul-betul tulus dan cinta, Anda akan membibit rasa sakit yang dalam ke seseorang. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi kalau Anda nggak serius, ya udah jadikan teman saja sampai luka batin Anda sembuh, kemudian Anda menyadari butuh seseorang, maka akan muncul cinta yang sesungguhnya terhadap seseorang ya, bukan pelarian. Nah, yang memilih tetap sendiri, Anda sekarang lagi berusaha menetralisir pikiran-pikiran negatif karena sakit atas kegagalan cinta, dan sekarang yang Anda lakukan adalah mencoba menyembuhkan, lalu mengisi kehidupan Anda dengan kegiatan-kegiatan yang bisa perlahan lebih realistis menghadapi kehidupan, sibuk dengan segala urusan yang akan membuat Anda menjadi lebih kuat, dan Anda meyakini apapun itu pasti semua akan berlalu, akan tersembuhkan lewat waktu. Jadi sikap optimis itulah yang paling tepat, dan gunakan hari ini dengan segala kegiatan yang bermanfaat ya. Berikutnya Virgo. 10 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Kayaknya kumpul-kumpul ya, ngariung dengan orang-orang terkasih, dan kegiatan Anda hari ini mau seseruan, mau jalan, rekreasi kuliner, atau mau nonton, atau mau belanja kebutuhan dalam seminggu ini atau bulan ini, apapun itu adalah pilihan.
Jadi kalau Anda punya kegiatan untuk acara rutin, pertemuan rutin, lakukanlah. Yang penting memberi manfaat besar bagi kehidupan Anda untuk hari ini ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, hari ini kayaknya Anda betul-betul mau memanfaatkan waktu berdua bersama, bercerita banyak hal, membahas tentang rencana ke depan, dan yang diharapkan Anda bisa ya ngumpul mungkin ya dengan siapapun yang bisa menambah semaraknya suasana antara Anda dengan pasangan, dan plus-plus lainnya, artinya dengan keluarga-keluarga, silaturahmi, kumpul yang membuat Anda bisa merasakan kebersamaan ini jadi sempurna dengan pasangan, kemudian dengan keluarga besar, apapun itu yang penting semua bisa bertemu satu sama lain. Anda makin berkualitas hubungannya dengan pasangan, kemudian dengan keluarga, dengan kerabat, semua tinggal direncanakan kalau memang hari ini Anda punya cukup banyak waktu ya. Untuk asmara lajang, ketika Anda merasa bahwa sebagai lajang kayaknya enak juga nih kalau punya pendamping hidup, sehingga hidup lebih teratur, terarah, punya rencana ke depan. Sudah mulai melihat belum kira-kira siapa yang cocok, kira-kira siapa yang bisa menerima diri Anda kurang dan lebihnya? Apakah yakin bahwa Anda bisa membangun satu kehidupan yang setia? Jangan sampai mendua ya. Nanti udah punya pasangan, digoda teman kerja, hatinya meleleh. Udah punya orang yang yang mencintai dengan setia, nanti Anda malah main mata. Jangan ya. Jadi di sini harus betul-betul membuktikan bahwa Anda betul-betul ingin sekali mempunyai satu ikatan cinta, ingin melepaskan status lajangnya untuk menemukan tambatan hatinya. Harus gimana? Harus serius, cari, jajaki sampai Anda yakin telah bisa berlabuh di satu hati. Yang memilih tetap sendiri bagaimana? Enggak, Masya Allah juga. Kalau memilih tetap sendiri berarti setiap proses waktu yang ada dalam kehidupan Anda harus punya planning, punya rencana, punya kegiatan, punya segala rentetannya gitu. Waktu saya zaman muda tuh nggak ada cerita waktunya bengong gitu. Saya tuh kalau ini kayaknya saya belum ada kegiatan, tanya sana sini. Oh ya, akhirnya suruh MC di hotel ini, suruh praktek sebagai fortune teller di mana gitu ya, atau MC lagi di sini. Nah, kemudian kalau ternyata jadwal saya masih ada yang kosong, biasanya ketika ditawarkan ada yang nggak masuk buat siaran radio gimana? Oke gitu ya. Jadi kadang-kadang saya dari Senin sampai Minggu jadwal siaran saya tuh padat. Tapi kan itu paruh waktu kerja saya ya, di weekdays itu Senin sampai Jumat itu ya kerja di bank gitu. Kemudian ketika banknya tutup, siaran radio, kalau penggantinya pekerjaan di bank ya saya kerja di televisi gitu. Jadi buat saya amat sangat sayang kalau masih muda waktunya itu hanya dipikirkan dengan menunggu kesempatan, menunggu peluang, menunggu ajakan. Jangan pasif, kita yang harus proaktif, kayak memarketingkan diri. Dengan cara seperti ini saya yakin lajangnya Virgo akan mampu menemukan kesempatan yang begitu banyak, yang terbentang luas. Mumpung masih muda, lakukanlah dengan beragam kegiatan yang memberi manfaat ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra, King of Swords, Raja Pedang. Ini adalah gambaran orang yang tangguh, solid, dan punya kemauan yang kuat. Menggunakan segala kecerdasannya untuk mengarrange setiap waktu dalam kehidupannya, setiap kegiatan dalam hidupnya yang terarah dan punya bobot gitu. Dan hari ini sepertinya Libra punya rencana yang sudah tersusun dengan dengan baik gitu ya. Hari ini mau pergi, mau ketemu, atau hari ini mau menyelesaikan ini, mau membersihkan ini, mau membeli ini, membeli itu. Pokoknya semua sudah udah dipatok gitu ya. Sudah dipatok, dan Anda yakin apa yang Anda laksanakan ini adalah bagian dari perencanaan kehidupan Anda supaya bisa terencana dengan baik, karena Anda ingin ke depan itu hidup tuh makin baik, sejahtera, kuat ya, settle. Nah, perjuangannya ya nggak sedikit, perjuangannya bukan yang ecek-ecek gitu ya, perjuangan tuh yang total. Supaya apa yang diinginkan bisa terwujud gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, menjaga komitmen cinta menjadi bagian dari perjuangan Anda untuk membuktikan bahwa dengan saling setia bisa menjaga hati, itu yang akan membuat Anda dengan pasangan hubungannya solid.
Asmara lajang dengan menunjukkan kedewasaan, kemudian keseriusan dalam proses pendekatan, akan jauh lebih mudah Anda menemukan seseorang yang bisa hatinya kesetrum-setrum. Ini yang membuat Anda jadi makin optimis bisa menemukan seseorang sebagai tambatan hati ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, situasi saat ini buat Anda sangat menguntungkan untuk bisa memanfaatkan beragam kegiatan yang menjadi peluang untuk mengembangkan diri, untuk mendapatkan kesempatan menambah income. Kalau Anda melihat di situ, segera ya jemput peluangnya. Berikutnya adalah Scorpio, kesatria tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Lagi-lagi perencanaan Anda untuk mengerjakan sesuatu, pergi ketemu dengan seseorang, melaksanakan berbagai kegiatan, ada janjian, itu harus betul-betul Anda atur dengan baik waktunya. Tapi ingat ya, nggak boleh kecapean, apalagi cuaca ekstrim, kemudian suara-suara di luar sana tentang wah virus ini virus itu. Yang penting Anda harus sehat, kuat, berstamina. Maka kondisi di luar sana yang katanya nggak sehat, Anda malah bisa mencegahnya dalam keadaan tangguh ya, lahir batin tangguh. Dan dengan kesatria tongkat ini Anda sangat optimis, semangat sekali, karena kayaknya ada satu kegiatan yang membuat Anda happy ya. Apapun itu, isi kegiatan hari ini dengan hal-hal yang menyenangkan dan tentu memberi manfaat untuk hidup Anda. Untuk asmara berpasangan, kalau memang Anda sudah punya planning ya, punya schedule hari ini mau kemana, mengajak dia ke tempat yang mana, makan di mana, atau mungkin mau nonton apa gitu ya, belanja apa, itu harus jelas dan buktikan bahwa Anda dengan dia itu selalu berusaha menjaga komunikasi, menjaga kehangatan cinta, dan juga desire itu nggak boleh sampai redup, harus terus tumbuh greget-gregetnya, gairah cintanya, supaya awet rajet ya, selalu bisa terjaga apa yang Anda jalin dengan orang yang terkasih. Nah, untuk asmara lajang, kalau sekarang masih mencari dan Anda optimis sekali akan makin dekat dengan orang yang sedang Anda prospek atau Anda jajaki, ya Anda juga harus upgrade diri Anda untuk terlihat menarik ya, bisa ditengok, bisa dimasukkan dalam kriteria seseorang yang dekat. Itu kan pasti juga punya kriteria, bukan Anda aja gitu ya. Nah, ini bisa match. Upaya inilah yang akan membuat Anda makin dekat dengan orang yang disuka. Nah, yang memilih tetap sendiri, gak ada masalah kok buat menurut Anda gak ada masalah kalau sekarang belum punya pacar atau pendamping hidup, karena waktu Anda juga habis untuk urusan diri sendiri. Gimana punya pasangan yang ada terbengkalai, mungkin itu keputusan Anda kenapa sekarang ini sendiri dulu gitu ya. Oke, yang berikutnya Scorpio, Sagittarius. 6 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini adalah sikap hidup dari Sagittarius yang selalu mencoba melakukan atau mengulang kegiatan yang sudah terasa menyenangkan di beberapa waktu lalu, dan sekarang atau di hari ini gitu ya, Anda merencanakan beberapa kegiatan yang ingin Anda lakukan dengan orang-orang yang sudah biasa bersama dengan Anda atau biasa melakukan kegiatan bersama Anda. Yang penting Anda merasa nyaman, merasa bersemangat, dan bisa melaksanakan segala kegiatan tanpa kendala apapun di hari ini. Dan kalau yang ada merasa kurang sehat, istirahat aja dulu, pulihkan staminanya, baru bergiat ya. Nah, untuk yang asmara berpasangan, kalau memang sudah terjalin satu ikatan hubungan, harus dijaga komitmennya. Selalu harus mengingat flashback bagaimana Anda menyatakan ikrar cinta. Jadi tidak menggampangkan untuk mengakhiri sebuah hubungan, atau tidak gampang mendua ya, mentiga jangan sampai ya. Karena tipikal orang yang biasanya mendua gitu atau gampang sekali berkhianat, sulit untuk bisa diyakinkan dia akan bisa setia ke depannya gitu, karena bisa aja jadi kambuhan. Semoga itu bisa Anda cegah, jangan sampai terjadi, jangan sampai ada hal-hal yang membuat Anda dikategorikan orang yang tidak setia. Jangan dong ya, karena biasanya kalau memang sudah kalau sudah kita yakin dalam perjalanan sebuah hubungan, jatuh bangun akan
selalu berusaha berjuang untuk bersama gitu ya. Ya ibaratnya kalau kita dalam hidup punya ujian, ya harus semakin bergandengan tangan ya, semakin berangkulan untuk menguatkan gitu. Itu sejatinya orang menjalani hubungan. Jangan senang bersama, susah sendiri-sendiri, egois namanya ya. Oke, dan untuk asmara lajang, kalau memang Anda sedang berpikir tentang seseorang yang ada di kisah kehidupan Anda yang lalu, tapi seseorang ini memang masih sendiri, kemudian Anda mungkin ini teman sekolah, teman kuliah, teman kerja di tempat lama, atau teman yang pernah bergiat dalam satu organisasi, coba dijajaki, siapa tahu ada potensi atau peluang Anda makin dekat dengan dia. Yang memilih tetap sendiri kayaknya lagi asik mengulang kegiatan yang pernah berhasil menghasilkan sesuatu gitu ya. Anda lakukan dengan sukacita ya, dengan kalau ngerjain tuh dengan happy gitu kan, pasti hasilnya memuaskan, membuat Anda ingin lebih mengembangkan apa yang sedang Anda kerjakan saat ini. Buat Anda setiap hari itu jangan sampai sia-sia, karena banyak hal yang bisa membawa perubahan dan keajaiban dalam kehidupan kalau kita bisa lebih lebih proaktif ya, lebih melihat peluang dari sudut pandang yang luas, bukan dari sudut pandang yang sempit sehingga kesia-siaan lah yang didapatkan, karena nggak bisa melihat peluang gitu. Jadi kita selalu negatif aja berpikirnya, jangan sampai itu terjadi ya. Kemudian untuk Capricornus, 3 koin. Elemen tanah terkait dengan materi. Ini adalah gambaran di mana 2 orang bertransaksi, 1 orang saksi. Semoga hari ini ada beberapa kegiatan yang kayaknya termasuk ya side job atau project sampingan atau pekerjaan Anda yang rutin gitu, tapi bagian dari bisnis gitu ya. Ada orang yang memprospek untuk urusan perumahan atau otomotif gitu, biasanya properti gitu ya, di luar dari main job ya. Kalau memang hari ini Anda merasa mau prospek kliennya atau mau menjelaskan sesuatu ke klien, atau ada urusan penting yang berkaitan dengan kelangsungan pekerjaan atau bisnis dan Anda harus bertemu di luar dari hari kerja, ya nggak masalah ya. Anda harus rencanakan dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana di hari ini. Pokoknya harus bisa memberi satu cerita yang positif ya. Jadi yang dikerjakan atau yang dilakukan ada nilainya, ada hasilnya. Untuk asmara berpasangan, tingkatkan kualitas komunikasi. Kalau kemarin-kemarin pada sibuk, sekarang habiskan waktu berdua untuk quality time. Kemana kek ya, jalan kemana, rekreasi kuliner kemana, nonton, yang penting berdua. Biasanya saya begitu tuh sama pasangan. Kemarin sibuk sekali syuting gitu ya. Biasanya saya syuting misalnya dalam seminggu ada syuting 2, 3 atau 4 hari. Ketika weekend gitu ya, saya bisa seharian sama suami jalan, makan, nonton, atau cari buku yang kita suka, terus diskusi tentang sesuatu, dengerin live music. Ya udah kayak pacaran aja. Ya itu yang saya bilang quality time, karena di situ akhirnya kita merasa menyatu lagi, hangat lagi, terus cair lagi. Karena kan kalau lagi syuting kadang-kadang capek juga ya, sedikit-sedikit telepon, iya ngobrol, terus terima telepon atau kita telepon gitu kan. Ya sebenarnya itu juga salah satu cara untuk membuat terhubungnya cinta, terhubungnya rasa. Jangan sampai satu sama lain merasa kok dicuekin, kok nggak ada kabar, kok nggak mikirin gitu kan. Jangan sampai hal itu terjadi. Pokoknya quality time ya. Nah, untuk asmara lajang, kalau ada pihak ketiga yang berniat baik sekali untuk mengenalkan Anda dengan seseorang, respon segera ya, yang cepat ya. Kasih sinyal positif bahwa Anda nggak keberatan kalau diperkenalkan dengan seseorang yang Anda tahu dia itu juga cukup oke gitu. Siapa tahu malah karena ada pihak ketiga, progresnya jauh lebih cepat ya. Mereka yang jadi pihak ketiga ini atau comblangnya sangat tahu kualitas Anda, kualitas dia, sehingga terpikir untuk menyatukan 2 orang yang berkualitas menurut Mak Comblang. Nah, ini yang harus disadari bahwa peran orang ketiga itu penting banget, atau pihak ketiga seperti perantara atau comblang, untuk bisa membuat mudahnya komunikasi. Kemudian yang memilih tetap sendiri, nggak ada lain nggak bukan buat Anda hari ini tuh ingin lebih berkualitas dalam mengerjakan
kegiatan yang Anda suka, hobi atau kegiatan rutin yang sering Anda lakukan di hari-hari santai. Nah, kalau memang itu membuat Anda bersemangat, tapi kan setidaknya kalau zaman sekarang hobi itu kan juga harus keluar uang gitu ya. Anda pastikan ada sangunya, ada budget yang sudah Anda siapkan, dan kalau ada urusan yang harus diselesaikan, coba dibahas dulu, diselesaikan dulu supaya kegiatan tidak terganggu hanya gara-gara ada urusan yang masih nyangkut ya. Oke, dari 12 bintang yang saya bacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Dan jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Juga jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan jangan lupa besok Minggu malam jam 9.30 waktu Indonesia Barat saksikan program Take Me Out Indonesia di GTV. Karena saya hadir sebagai fortune teller yang akan memprediksi kecocokan single man dan single ladies lewat kartu tarot, lewat setangkai bunga, lewat wajah, atau lewat garis tangan. Pokoknya nonton ya di GTV besok malam jam 9.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, yang mau konsultasi private kontak Mbak Tati, kirim bukti transfernya. Pokoknya nanti syarat-syaratnya tanya saja ke dia di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.